kurikulum 2013, maka standar nasional pendidikan tahun 2005, peraturan pemerintah tahun 2005 tadi dilakukan penataan atau dilakukan revisi pada tahun 2013. Sesuai dengan kurikulum 13 itu ya standar direvisi pada tahun 2013 dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Direvisilah pertama kali. Yang direvisi hanya 4 standar. Semuanya ada berapa standar? Ada 8. Ada yang hafal saja lah. Hafal itu kan lot gitu ya. Hafal itu lot, low order thinking skill. Jadi kemampuan berpikir tingkat rendah kalau cuma menghafal. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengajar anak hafalan Al-Quran itu walaupun sampai hafal sekian juz, itu kemampuan berpikir tingkat rendah yang Bapak Ibu ajarkan, gitu ya. Sebab kalau kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah bagaimana mereka menjadikan hafalannya itu sebagai pedoman hidupnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk dirinya maupun untuk masyarakatnya. Kalau cuma hafal tidak sedikit juga koruptor juga pada hafal. Ya, saya beritahu saja bahwa itu kemampuan berpikir tingkat rendah atau low order thinking skill. Ada 8 standar tadi, mulai standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, dan yang ke-8 standar penilaian pendidikan itu. Nah, dari 8 ini sudah dilakukan penataan terhadap 4 standar dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Yang ditata hanya 4 standar. Jadi penataan pertama saya ungkapkan dulu pada nomor 32 tahun 2013. Kemudian ditata lagi gitu ya, karena kurikulum ini terus diubah, harus disesuaikan dengan perkembangan zaman tadi, maka dilakukan penataan ulang pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015. Jadi sudah 2 kali penataan, itu ya, penataan pertama pada peraturan pemerintah 32 tahun 2013, penataan kedua pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015. Yang ditata hanya 4 standar saja. Yang ditata hanya 4 standar saja, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Ini nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya, karena bagaimanapun pembelajaran kreatif dan menyenangkan tidak bisa lepas dari standar itu. Ya, tidak bisa lepas dari standar proses, tidak bisa lepas dari standar penilaian, terutama ya, 2 standar itu akan mewarnai bagaimana pembelajaran kreatif dan menyenangkan itu. Nah, guru profesional ini guru yang paham. Itu ya, ciri guru profesional itu adalah antara lain paham undang-undang dan paham standar serta bisa mempedomaninya pada saat dia melakukan pembelajaran. Kenapa saya katakan bahwa guru profesional adalah guru yang paham undang-undang dan paham standar? Sebab kalau tidak paham undang-undang dan tidak paham standar, maka boleh jadi apa yang kita lakukan itu keluar atau menyimpang dari undang-undang dan standar itu. Iya. Jadi saya pada kesempatan ini saya mengingatkan gitu ya, Bapak dan Ibu wajib itu membuka undang-undang dan standar, paling tidak isinya mana yang sesuai dengan pembelajaran yang harus kita lakukan. Jadi saya sudah bebas ya, sudah memberitahu
sudah menyampaikan, nanti tinggal Bapak dan Ibu, kewajiban Bapak dan Ibu untuk membuka. Kalau Bapak dan Ibu sudah diberitahu, sudah diingatkan, masih juga tidak berusaha untuk membuka, memahami dan menerapkannya, maka ya dosanya ada pada Bapak dan Ibu. Itu ya, nanti jangan salahkan saya ketika ditanya oleh malaikat. Akan ditanya oleh malaikat nanti, Bapak dan Ibu sebagai apa? Sebagai guru. Iya, sebagai guru jadi bangga gitu kepada malaikat menjawab. Sebagai guru dengan harapan akan diberikan tiket gratis ke surga. Tapi ketika ditanya, tahu tidak undang-undang dan standar? Malaikat akan nanya itu nanti ketika tahu, dijawab tahu gitu ya. Nanti dilanjut pertanyaannya, dipahami tidak undang-undang dan standar? Kalau masih paham, diterapkan tidak untuk mendidik anak-anakmu? Itu pertanyaan itu begitu, itu ya, karena kita akan ditanya sesuai dengan pekerjaan kita, bukan tidak akan ditanya tentang pekerjaan DPR, tidak akan ditanya tentang pekerjaan gubernur dan wali kota dan lain sebagainya. Setiap orang akan ditanya apa yang dikerjakannya di dunia ini. Gitu ya. Jadi saya tidak ngomong bohong, gitu ya, saya bukan hanya nakut-nakuti, tapi itu insya Allah yang akan ditanyakan nanti. Sehingga ketika kita lancar dengan melewati manrobuka dan lain sebagainya, itu yang utama gitu ya. Nanti ketika lancar di pekerjaan kita, insya Allah gitu ya, tidak menutup kemungkinan guru itu masuk surga tanpa hisab gitu ya. Tapi kalau misalnya begitu ditanya undang-undang dan standar saja sudah tidak tahu gitu ya, ya saya tidak tahu juga nasibnya nanti gitu ya. Termasuk rezeki yang diterima. Halal atau tidak kalau kita ngajar asal-asalan dan begitu ya. Gitu, apalagi yang sudah sertifikasi gitu ya, sertifikasinya itu kira-kira memenuhi syarat atau tidak. Kalau kita ngajar tidak sesuai dengan standar, sebab bisa dibilang asal-asalan ngajar itu karena kita sudah ada aturan. Gitu ya. Jadi saya ingatkan lagi, nanti tolong dibuka undang-undang, paling tidak tujuannya apa, fungsinya untuk apa, itu di dalam undang-undang. Kemudian di dalam standar inti-intinya nanti ada, gitu ya. Ada KI, ada KI, ada KD, KI 1, KI 2 untuk guru PAI dan PPKN, kemudian KI 3, KI 4 dan sebagainya. Itu secara garis besar semuanya sudah ada di dalam standar. Dan standar yang sudah diperbaharui, terutama tadi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Inilah salah satu, gitu ya. Masih banyak ciri yang lain dari guru profesional itu, seperti misalnya punya sertifikat minimal S1, itu ciri guru profesional. Tapi dalam kaitannya dengan pembelajaran kreatif dan menyenangkan, maka ciri dari guru profesional itu adalah paham dan berpedoman pada undang-undang sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sebab bagaimana guru bisa menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan kalau tidak tahu standarnya sebagai aturan, gitu ya. Kalau menyimpang, gitu ya, ini bahaya. Misalnya, udahlah saya mau mengajar, bisa tidak mengajar menyenangkan? Bisa. Anak-anak suruh nyanyi aja terus, gitu ya. Itu kan menyenangkan. Tapi ketika ditanya, tercapai tidak tujuannya? Tuh ini kamu terima, berarti bukan menyenangkan, karena menyenangkan itu adalah mengantarkan anak mudah dalam mencapai tujuan. Itulah guru profesional. Maka pembelajaran kreatif dan menyenangkan itu perlu pemahaman guru, gitu ya, perlu pemahaman guru terhadap standar nasional pendidikan dan terhadap undang-undang sistem pendidikan nasional. Kita lihat dulu guru, gitu ya, sebelum lanjut ke menciptakan pembelajaran kreatif. Guru itu merupakan satu pribadi aneka fungsi. Sewaktu-waktu guru perlu memposisikan diri untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan itu, perlu memposisikan diri sebagai orang tua yang penuh kasih sayang. Jadi jangan menganggap murid itu anak orang lain. Ketika anak nakal, ketika anak bermasalah, gitu ya. Kalau kita memposisikan diri sebagai orang tua, maka insya Allah
pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan tetap bisa kita ciptakan. Kalau kita menganggap baiklah dari mana orang lain, dari mana nakal, bodoh, dari mana, yang penting saya sudah selesai menyampaikan materi, itu ya sesuai dengan jam yang ada pada jadwal, itu lain, gitu ya. Jadi terpisah antara anak dengan guru. Tapi kalau guru memposisikan sebagai orang tua yang penuh kasih sayang, maka seluruh peserta didik yang ada di kelas itu menjadi tanggung jawab guru. Tidak hanya melihat atau tidak hanya menyayangi anak yang pintar, tidak hanya menyayangi anak yang bersih, tidak hanya menyayangi anak yang cerdas, mampu berkomunikasi dengan baik, tapi dia akan menyayangi seluruh anak yang ada di kelas itu, dari mulai anak yang mungkin IQ-nya rendah, idiot dan lain sebagainya. Kalau diterima di kelas Bapak dan Ibu, itu menjadi resiko kewajiban guru ketika sudah lolos dari seleksi ujian masuk. Jadi jangan, wah ini mah nggak sanggup saya, gitu ya. Jika anak sudah diterima, berarti itu kewajiban guru untuk memberikan layanan. Maka posisikan diri sebagai orang tua yang penuh kasih sayang. Orang tua yang penuh kasih sayang selalu melihat apa yang ada pada anaknya itu sebagai kelebihan. Kepada yang pintar dia sayang, kepada yang baik dia sayang, kepada yang nakal juga dia sayang dengan nakalnya. Bahkan seringkali kangen gitu ya kalau anak nakal itu tidak ada. Gitu ya. Jadi kalau guru menyayangi, yang kangen, oh semana si anunya, kok sepi ya, tidak ada yang mukul-mukul meja. Gitu kan begitu kan kangen juga ya. Biasanya ramai mukul-mukul meja, hari itu misalnya tidak hadir, kita jadi teringat, kangen juga ya, walaupun nakal. Yang kedua, guru harus juga memposisikan sebagai teman tempat mengadu. Kalau sekarang mah istilahnya curhat. Jangan sampai anak itu mengadu kepada orang lain selain kepada orang tua dan kepada gurunya. Karena guru sebagai pengganti orang tua di sekolah, maka dia harusnya berani ketika menghadapi masalah, maka yang pertama-tama dia hadapi seharusnya gurunya. Kalau gurunya memposisikan diri sebagai teman tempat mengadu. Tapi kalau guru memposisikan diri sebagai hakim yang selalu menghakimi muridnya, maka murid akan takut. Apalagi sebagai polisi gitu ya, memposisikan diri sebagai polisi yang selalu menghukum misalnya kepada anak, maka anak akan takut. Maka posisikanlah sebagai teman tempat mengadu, sehingga ketika anak menghadapi masalah, maka yang pertama-tama dicari untuk curhat-curhaan hatinya adalah gurunya. Termasuk mungkin kalau sekarang dalam teknologi, sebelum dia posting ke orang lain, maka dia posting dulu kepada gurunya, dia berkomunikasi dengan gurunya. Maka di kelas, insya Allah pembelajaran yang menyenangkan itu akan tercipta. Yang ketiga, sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran, gitu ya, baik buruknya pembelajaran di dalam kelas, maka bergantung kepada pemimpinnya. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, termasuk guru. Kalau itu tidak perlu dicontohkan panjang lebar. Yang keempat, sebagai aktor yang menyenangkan. Jadi di kelas sekali-kali guru itu dituntut untuk memposisikan diri sebagai aktor yang menyenangkan bagi peserta didik, sehingga yang mungkin anak yang sedih menjadi terhibur, anak yang bermasalah menjadi lupa permasalahan-permasalahannya, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan itu. Gitu ya, kalau kita memposisikan diri sebagai aktor. Kemudian sebagai kreator ulung, guru itu harus kreatif. Artinya kreatif itu selalu mencari solusi ketika menghadapi suatu masalah. Bahkan kreatif itu selalu berhubungan dengan inovatif. Jadi selalu mencari cara-cara baru untuk memberikan layanan yang terbaik bagi perkembangan peserta didik. Dan
yang terakhir, guru itu sewaktu-waktu harus siap menjadi pembantu sekalipun ketika diperlukan oleh peserta didik. Mungkin kalau di perkotaan gitu ya, seperti di Alcamanek ini tidak terlalu banyak masalah dengan anak kelas 1 atau kelas 2. Mungkin masalahnya akan dihadapi oleh anak taman kanak-kanak, karena kebanyakan yang masuk sudah lolos taman kanak-kanak, berarti kebanyakan jadi pembantu ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Tapi kalau Bapak dan Ibu di pedesaan gitu ya, ada anak yang baru 5 menit, 10 menit dulu sedang mengajar, pengen pipis, kan harus diantar. Bahkan yang istilahnya yang buang air besar di celana pun gitu ya, itu guru harus siap membantu anak itu. Sebab kalau tidak akan mengganggu pembelajaran gitu ya. Bagaimana pembelajaran akan berlangsung dengan baik kalau sementara misalnya ada anak yang ribut. Nah, maka peran-peran ini sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai pemimpin, sebagai aktor, sebagai kreator yang kreatif dan menjadi pembantu ketika sewaktu-waktu diperlukan, ini harus semuanya diperankan dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, sehingga baik guru maupun peserta didik akan berbunga-bunga, gitu ya, tidak pusing, tidak bingung. Kondisi dan tuntutan terhadap guru kaitannya dengan menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan ini hasil penelitian Wardiman Joyonegoro beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, tapi kondisinya sampai sekarang ini masih belum beranjak. Kenapa saya katakan belum beranjak? Tadi ditanya undang-undang dan standar saja masih banyak yang tidak bunyi, gitu ya. Tapi tidak diekspos keluar, tenang aja. Itu ya, saya memang tidak comel lah, gitu. Nah, secara nasional 43% guru memenuhi syarat. Baik misalnya syarat dengan pendidikannya harus S1, maka kalau tidak S1 maka dia tidak bisa menjadi guru profesional yang bisa menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Ya, jadi minimal sekarang itu guru itu harus S1 dan bersertifikat sebagai pendidik. Ada yang belum S1? Kalau belum S1 cepat-cepat, gitu ya, S1 banyak sekarang di UT juga bisa cepat, gitu ya, bisa belajar sambil titulan, di UT S1. Yang penting lolos dulu secara kuantitatif. Ya, mau di mana saja banyak sekarang, bahkan digambar ditawarkan mau pendidikan S1 gitu ya. Silakan ketemu dengan saya di Uninus juga banyak S1-nya, gitu, silakan. Kemudian di samping S1, syarat guru profesional yang bisa menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan itu harus bersertifikat pendidik. Ada yang belum bersertifikat? Nah, kalau yang belum saya kira masih ada ya. Cepat itu diusahakan gitu ya, cepat persyaratannya dipenuhi agar saudara memiliki sertifikat sebagai pendidik profesional. Kenapa? Karena kalau saudara sudah memiliki sertifikat sebagai pendidik profesional, maka walaupun saudara bukan sebagai pegawai negeri sipil, saudara berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok plus tunjangan lain yang tidak mengikat. Tunjangan tidak mengikat itu ya, contohnya kalau tunjangan mengikat misalnya diberi oleh salah satu partai, harus nyolok partai itu, nah itu mengikat. Ya, itu contoh saja. Kalau yang lain-lain artinya ketika diberikan ya sudah, tidak ada embel-embel di belakang itu namanya tunjangan tidak mengikat atau sumbangan dari masyarakat misalnya untuk kesejahteraan guru. Jadi cepat-cepat gitu
gitu ya. Bagi yang belum S1 cepat S1, bagi yang sudah silakan mau S2 dilanjutkan silakan, tapi paling tidak saudara cepat kejar sertifikasi pendidik. Sebab kalau tidak gitu ya, suatu saat boleh jadi saudara tidak mendapat lisensi untuk mengajar. Ya, jadi ketika sudah ada orang lain yang memenuhi, dia yang memenuhi dulu, yang punya sertifikat. Itulah dia yang berhak melaksanakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan di dalam kelas. Sekarang sudah dilaksanakan melalui uji kompetensi dulu secara online. Jadi bisa cari aja gitu ya, untuk mendapatkan sertifikat pendidik secara online. Itu insya Allah kalau rajin menelusurinya insya Allah akan ketemu. Kalau tidak, kan berarti termasuk dalam kelompok yang 57, gitu ya. Jadi 43% memenuhi syarat, 57% itu masih dalam tanda tanya. Artinya ada apa dengan guru ini, gitu ya, sehingga belum memenuhi syarat dan belum mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan itu. Kemudian guru profesional, ini guru profesional dituntut untuk menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan dengan persyaratan-persyaratan tadi. Setelah dia minimal S1, sudah bersertifikat pendidik, sudah mendapat penghargaan dari pemerintah, gitu ya. Karena tunjangan itu bentuk pengakuan dan penghargaan dari pemerintah, bukan masalah besar kecilnya, gitu ya. Tapi saya kira cukup besar dibanding dengan guru honorer misalnya yang di bawah 500. Sekarang rata-rata 1,5 juta ke atas. Jadi istilahnya untuk kehidupan pokok, itu kebutuhan pokok insya Allah sudah bisa terpenuhi kalau saudara sudah memiliki sertifikat pendidik meskipun bukan pegawai negeri. Ya, makanya usahakan untuk memiliki sertifikat pendidik bukan hanya dari segi penghasilannya, gitu ya, tapi dari segi keamanannya dan kenyamanan saudara sebagai guru agar mendapat pengakuan dari pemerintah maupun dari masyarakat. Ketika ditanya mana buktinya kalau saudara guru profesional, tinggal tunjukkan ini, ya sertifikatnya. Karena di dalam sertifikat pendidik itu dinyatakan sertifikat ini diberikan kepada A sebagai guru bidang apa, sebagai guru profesional. Itu sudah dinyatakan begitu. Jadi tidak punya jaminannya, gitu ya, tidak ada lisensinya. Guru profesional dituntut menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Ini yang terjadi sekarang. Inikah rasanya belajar? Gambar ini menunjukkan, ini fisika, tulisannya kecil, mudah-mudahan kebaca dari belakang. Fisika seperti jarum suntik yang disuntikan kepada anak, menyakitkan. Bahasa Inggris ini yang tengah, itu tulisannya putih, ini bahasa Inggris. Seperti jarum suntik yang disuntikan kepada anak, juga menyakitkan. Begitupun matematika, jadi matematika seperti jarum suntik yang disuntikan kepada anak, juga menyakitkan. Kalau Bapak dan Ibu tidak mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, maka pembelajaran yang Ibu Bapak berikan boleh jadi menyakitkan peserta didik. Ya, kalau tidak menyenangkan kan menyakitkan, sebaliknya begitu. Makanya untuk tidak menyakitkan, guru kreatif perlu pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan untuk keluar dari rasa-rasa yang menyakitkan itu. Maka insya Allah dengan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan ini, kita akan mampu mengubah, gitu ya, mengubah kondisi ini. Jadi di akhir perubahannya akan kita lihat. Nah, dalam kaitannya dengan pembelajaran kreatif dan menyenangkan yang sekarang sedang ditatarkan di berbagai situasi, gitu ya, oleh LPP maupun oleh Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama, sekarang terkait penataran itu dengan implementasi kurikulum 2013. Kalau Pak Kepala Sekolah mungkin melihat pembelajaran kreatif dan menyenangkan itu kan dari menjadi guru profesional, itu buku saya, tapi udah agak lama, makanya dalam penataran ini saya sesuaikan, gitu ya, bagaimana perkembangan baru dalam kurikulum 2013.
Saya tadi mempersiapkan tadi malam itu melewati jam 00. Melewati jam 00 saya masih menghadapi laptop. Karena di samping saya ingin belajar kembali dengan ilmu baru, gitu ya, saya tidak ingin mengecewakan Bapak dan Ibu guru ketika saya tampil. Jadi saya ingin tampil yang memberikan sesuatu yang terbaru, gitu ya, tidak memberikan sesuatu yang lama, meskipun sama saja menjadi guru profesional, tapi menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan, tapi tidak dikaitkan dengan hal baru, gitu ya, maka ya percuma, nanti saudara akan ketinggalan oleh yang lain. Maka saya ambil, gitu ya, ini pembelajaran yang mendukung kreativitas ini dikaitkan dengan kurikulum 2013. Hasil penelitiannya Dyers tahun 2011 berkaitan dengan inovator DNA dari Harvard Business melaporkan atau mereview bahwa 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan. 1/3 sisanya berasal dari genetik. Itu yang pertama. 2/3 ini harus tegas ya, karena ini perubahan mindset dari otak kiri ke otak kanan. Jadi penelitian ini mengharapkan, gitu ya, penelitian yang dijadikan dasar dari kurikulum 2013 itu mengharapkan guru mengubah mindset yang semula atau yang sekarang berfokus pada pengembangan otak kiri, diharapkan guru-guru berfokus pada pengembangan kreativitas yang ada di otak kanan. Itu mengubah mindset itu yang sulit. Hasil penelitian yang dijadikan dasar oleh kurikulum 2013 itu hasil penelitian Dyers. 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan. 1/3 sisanya berasal dari genetik atau bawaan. Yang kedua, kebalikannya berlaku untuk kemampuan intelijensia, yaitu 1/3 dari pendidikan, 2/3 sisanya dari genetik. Paham ya sampai di situ? Nanti ada yang tidak pahamnya. Nanti ada jeda yang tidak paham nanti di sini. Pembelajaran berbasis intelijensia tidak akan memberikan hasil yang signifikan. Hanya peningkatannya maksimal mencapai 50% saja dibandingkan dengan pembelajaran yang berbasis kreativitas bisa mengembangkan anak sampai 200%. Paham sampai di sini? Ini harus paham betul karena ini terkait kurikulum 2013. Kalau di pemerintah melaksanakan mengajarkan ini sehari nggak cukup karena dipraktekkan, langsung dipraktekkan dengan mengamati, menanya atau yang dikenal dengan 5M. Ini sampai 3 hari berlatih ini masih ada guru yang juga tidak paham. Sehingga nanti kalau Bapak dan Ibu ada yang tidak paham, gitu ya, ada juga yang lebih tidak paham setelah dilatih beberapa kali di kurikulum 13. Makanya saya ingin meyakinkan di sini, gitu, paham yang ini, gitu ya. 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan. 1/3 sisanya berasal dari genetik. Kebalikannya berlaku untuk kemampuan intelijensi, 1/3 dari pendidikan, 2/3 sisanya dari genetik. Pembelajaran berbasis intelijensia tidak